Assalamualaikum Bu Ike. Waalaikumsalam. Monggo Pak Hasan. Kenapa ini kok sepertinya agak capek ini Pak Hasan? Oh iya ini Bu, tadi itu loh Bu, waktu kemarin dijanjian sama Ibu itu saya tuh menemukan sesuatu dari Ya. anak-anak waktu ngobrol sehabis pelajaran itu. Ternyata anak itu saya tanya keaktifan mereka di lingkungan masing-masing di tingkat RT RW mereka tuh tidak pernah, bahkan tidak tahu Pak RT-nya itu siapa, lingkungannya siapa, enggak tahu. Mereka datang ke sekolah terus pulang itu hanya di rumah terus. Nah, ini saya merasa apa ya Bu ya, kok merasa ada sesuatu yang kurang. Kalau pendidikan apalagi anak SMA kok tidak kenal lingkungannya, kok nanti Oh, kemampuan begitu. sosialnya kan berarti kan kurang gitu Bu. Oke. Lah, Bapak kira-kira ingin punya tujuan apa kok mengingat anak-anak kok seperti itu? Saya tuh pengen anak-anak itu selain aktif di sekolah ya Bu ya, tapi juga aktif di lingkungan supaya bisa bermanfaat. Ini juga sama seperti visi yang kemarin saya buat dari secara pribadi, visi saya secara pribadi juga visi sekolah, bahwa anak-anak itu harus bisa bermanfaat untuk lingkungan. Lah kalau mengenal lingkungan aja enggak bisa kan, mana mungkin bisa bermanfaat Bu ya. Nah, tujuan saya pengen agar anak-anak itu minimal tahu dulu lingkungan sekitar mereka, sehingga mereka di tahap itu mengenal, terus setelah nanti mengenal, nanti kita lanjutkan lagi dengan tahap berikutnya. Yang target saya, tujuan saya sepenting anak mengenal dulu aja, gitu Bu. Intinya mengenal gitu ya Pak ya. Iya, mengenal Terus lingkungan. Pak, apakah Bapak punya sesuatu dari Bapak sendiri, kekuatan dari Bapak untuk mencapai hal tersebut itu dari jenengan sendiri ingin punya kekuatan apa kira-kira dari Bapak untuk bisa mencapai tujuan itu? Kalau kebetulan ini kan semester 2. Kalau waktu kemarin Bu, yang di semester 1 kemarin itu pada materi yang perbankan itu kebetulan saya membuat angket tentang pembelajaran. Itu ada salah satu isinya adalah anak-anak itu minta apa ya? Pembelajaran yang menantang, katakanlah itu. Itu yang di luar kelas, ada observasi yang sederhana. Nah, kebetulan saat itu adalah pembelajaran perbankan, sehingga saya karena keinginan anak juga meminta mereka berkelompok untuk melihat perbankan secara umum aja. Bank itu produknya apa, manfaatnya bagi siswa itu apa, terus bagaimana untuk memanfaatkan produk dari bank itu, dan disertai dengan dokumentasi. Nah, untuk pelaporannya anak-anak itu kan bisa milih sendiri, mereka milih sendiri laporannya seperti apa. Ada yang pakai membuatnya dengan bentuk laporan tertulis, ada yang pakai video, bahkan ada yang pakai vlog juga. Tuh Bu, yang ini kekuatan yang saya punya yang seperti itu Bu. Wah, bagus sekali nek menurut saya itu Pak. Apa mungkin ada malah banyak peluang itu bisa jadi dari hal tersebut menimbulkan peluang atau kemungkinan yang bisa Bapak ambil. Ada enggak kira-kira? Bapak mungkin menyimpulkan peluang ini. Kira-kira ada tidak seperti itu? Kalau ke perbankan aja bisa Bu ya. Kalau perbankan kan bukan lingkungan, tapi kalau perbankan bisa dengan berkelompok, mungkin dengan metode yang sama, observasi ke lingkungan mungkin bisa ya Bu ya. Karena ke perbankan kan juga Itu lingkungan, tapi bagus bukan itu lingkungan Pak. sekitar. Jadi ya, jadi dengan melakukan observasi sederhana ke lingkungan berarti ya, observasi pada lingkungan supaya anak-anak itu mengenal lingkungannya masing-masing gitu. Mungkin yang seperti itu Bu ya. Berarti sudah ada peluang juga di situ toh Pak? Yeah. Iya, jadi dari kegiatan itu ternyata juga ada peluang untuk anak-anak bisa mengenal lingkungan. Nah, kira-kira Pak, dari waktu itu jenengan lakukan atau waktu dari hal yang jenengan lakukan waktu itu, ada ndak hambatan atau gangguan kira-kira? Nah, itu kan juga dikaitkan dengan yang ingin jenengan lakukan sekarang ini kan, apakah mungkin hambatan itu atau tujuan
hambatan atau gangguannya bisa menghalangi tujuan Anda Bapak yang ingin dilakukan ini? Sebenarnya untuk hambatannya itu ada tuh, walaupun tidak semuanya bisa menyelesaikan tugas itu. Katakanlah itu satu kelas itu ada 6 kelompok, itu yang 5 kelompok sudah bisa menyelesaikan, yang satu kelompok kan belum bisa. Setelah kita evaluasi ternyata memang anak-anak itu kekurangan dalam bidang komunikasi awal. Jadi ketika mereka masuk pertama kali ke perbankan, apa ke BMT atau ke bank-bank besar itu masih kurang apa Bu ya, cara bahasa Jawa ini kurang leh kulanuwun, intinya kurang. Anak-anak Oh, kan sekarang gitu. sikapnya enggak, ya karena ini kebanyakan gadget mungkin Bu. Jadi sopan santun kita Iya, memang agak kurang. Tuh, ya. Kalau iya. peluangnya ya besar sekali. Dari ketika satu kelas itu 5 berhasil ya peluangnya sangat besar gitu ya. Berarti masih sangat mungkin diterapkan mungkin nanti di materi yang berikutnya, materi yang lain berarti. Berarti ini bisa jadi diterapkan lagi ternyata dari itu bisa menjadi temuan jenengan ya Pak ya. Bisa jadi Ya. temuan Bapak ternyata bisa dan ini bisa menjadi salah satu solusi gitu Pak. Iya, Nah, betul. Menurut nah saya coba ya itu jenengan bisa. uraikan solusinya kalau menghadapi hambatan seperti itu kira-kira apa Pak? Untuk solusinya kemarin yang tidak berhasil karena kehambatannya pada kesopanan ya saya minta untuk belajar bicara dengan sopan, pelan-pelan, kulanuwun dengan baik, dengan attitude ya dengan kalau dengan bahasa Jawa dengan unggah-ungguh seperti itu. Kita mulai dari yang Nah, itu untuk baik. supaya bisa masuknya. Wah, ini Ya. bagus sekali nih, Pak. Lalu, Pak, kalau sudah tahu seperti itu, kira-kira rencana Bapak itu ke depannya kan secara detailnya apa, Pak? Dengan strategi seperti Hmm. apa gitu? Kalau dengan keperbankan kelompok itu berhasil karena kegandaan saya itu kan ke kecemasan saya. Itu kan karena anak tidak mengenal lingkungan ya. Mungkin nanti observasinya saya akan arahkan ke lingkungan aja, lingkungan sekitar. Kebetulan nanti Hmm, materinya adalah badan usaha, di mana badan usaha itu kan hmm, ada perseorangan, ada perseorangan itu misalnya contohnya ada toko, ada home industry, tahu tempe, nanti ada bentuk yang CV, ada bentuk yang PT, ada bentuk yang FA, ya mungkin anak-anak nanti saya dorong untuk bisa observasi di lingkungan sekitarnya, biar mereka mengenal lingkungannya melalui bentuk-bentuk badan usaha. Seperti itu rencana saya, Bu. baik. Terus Bapak, kira-kira mungkin ada yang tentunya ada yang dilibatkan dalam hal tersebut. Ada Ya. enggak kira-kira? Ya jelas karena ini lingkungan Bu, kita ya minimal nanti kita akan berkomunikasi dengan wali muridnya juga Hmm, akan melibatkan ke wali kelas juga karena yang memiliki apa istilahnya kedekatan komunikasi itu kalau di tingkat SMA itu kan wali kelas Bu. Untuk oh yang ya. guru mapel itu kan nanti akan apa istilahnya dibantu oleh wali kelas untuk menyampaikan informasi bahwa akan ada pembelajaran yang melibatkan lingkungan seperti itu supaya anak-anak itu dimotivasi biar kenal dengan lingkungannya tuh. Ya, ini Bapak, kalau kira-kira melihat dari kemampuan Bapak sampai hari ini itu kalau di skala kira-kira 1 sampai 10, kira-kira nanti eh, saat ini Bapak di Mm-mm. posisi yang mana? Kalau dengan melihat yang kemarin track record pengalaman pembelajaran yang kemarin yang perbankan dan yang mungkin ini ditambah lagi ya saya akan meyakini ini sudah di angka 8 Bu. Wah, ini sudah mulai Hmm, 8, udah tinggal sedikit ya. Saya masih 8, belum bisa 10 karena masih ada kemungkinan untuk tidak berhasil. Tapi untuk oh keberhasilannya gitu. masih jauh, sudah 8. Nah, lalu Pak, ukurannya apa? Kira-kira Bapak bisa mengatakan itu berhasil itu bisa diukur dengan seperti apa? Yang penting anak-anak itu bisa tahu oh di tempatnya nanti saya akan di tempatnya itu ada badan usaha,
ada namanya siapa yang punya, kegiatannya apa, terus manfaatnya bagi lingkungan itu apa. Mungkin itu tujuannya atau ukuran keberhasilan dari kegiatan ini kan mereka kan sudah minimal kan mengenal lingkungannya. Oh, lingkungan yang ada Betul pada sekali, usahanya. ya. Oh, yang Minimal lingkungan yang komunikasi ya, Pak, ya. iya, komunikasi Minimal tingkat tonggo komunikasi. nih. Siapa Wah, tahu ini nanti ketika besok Agustusan nanti jadi panitia kan nanti ketika minta proposal kan sudah kenal. iya, betul sekali itu, Pak. Apalagi anak muda sekarang ini ya. Ya, Betul. selanjutnya Pak, kira-kira mau dilaksanakan kapan ini? Kira-kira. Ini mungkin tidak akan lama, Bu. Mungkin dalam waktu dekat Betul. ini saja karena ini kan pas kebetulan anak-anak yang kelas 12 kan lagi ujian. Ini kelas Oh, 11 iya, kan iya. sedang daring. Ya, kita kan memakai sistem hybrid di sekolah, ada daring, ada tetap ada luringnya. Ini kebetulan pupung ini masih daring. Nanti kita beri LKPD-nya melalui daringnya lewat LMS sekolahan. Kita buat LKPD yang sistematis, terstruktur supaya anak-anak bisa mengerjakannya. Itu Bu rencana saya. Wah, luar biasa sekali ini Pak. Lalu Bapak harus punya komitmen ini ya. Kira-kira komitmen Bapak seperti apa untuk melaksanakan aksinya Bapak ini kira-kira? Ya, saya akan berusaha Bu, berusaha banget dan saya juga akan konsultasi dengan wali kelas dan juga saya akan meminta pada anak-anak untuk bisa melaksanakan ini sebagai bekal bahwa yang namanya manusia itu tidak hanya pintar untuk dirinya sendiri, tapi juga harus pintar untuk orang lain, harus bisa mencerahkan orang lain. Dimulai dari mengenal lingkungannya. Misalkan seperti itu komitmennya yang dibangun. Oke, luar biasa sekali nih Pak. Bapak sudah berkomitmen juga, sudah tahu hambatannya tadi, lalu untuk strateginya juga sudah mau diterapkan. Kira-kira Bapak nanti sudah melaksanakannya, nanti bisa disampaikan ke saya seperti apa nanti hasilnya ya Pak ya? Berarti Ya dalam Bu, ini waktu minggu depan ya? waktunya karena ini mungkin tidak nyampe seminggu Ibu ya target saya karena besok kan sudah bisa mulai. Jadi ini nanti kita akan membuat RPP-nya setelah pertemuan ini mungkin nanti malam atau besok akan saya persiapkan RPP-nya, saya akan selesaikan dengan kurikulum. Terus nanti akan langsung saya lanjutkan. Mungkin 1 minggu ke depannya itu sudah ketemu Bu hasilnya seperti apa lah. Nanti akan saya minta saya akan minta ketemu Ibu lagi untuk bukan melaporkan ya Bu ya, sharing tentang Berbagi ya Pak ya. Iya, Oke. berbagi Saya dari juga hasil nggak ini. sabar ini Pak, penasaran juga ini. Jadi nanti kalau seperti apa hasilnya itu, wah bisa juga ini diterapkan di lingkungan kita sekitar ini. Karena memang kenyataannya sekarang banyak seperti itu ya Pak ya. Ini luar biasa sekali nih Pak Hasan. Jadi saya tunggu nanti kira-kira saya juga ingin berbagi, Pak Hasan juga ingin berbagi di dalam waktu 2 minggu ke depan kira-kira bisa ya Pak ya? Ya bisa Bu. Ya, tapi Bisa. untuk 1 Atau minggu 3 minggu? mungkin 1 Oh, minggu 1 minggu. untuk 1 minggunya nanti untuk anak-anak observasinya, mungkin 1 minggunya mungkin anak-anak sedang menyiapkan laporannya karena laporannya kan seperti waktu yang semester 1 kemarin itu kan memilih anak-anak. Nanti anak-anak kalau yang bisa membuat video yang bagus atau buat pakai Canva, pakai apapun medianya, aplikasinya mungkin ada perlu waktu Bu. Mungkin 2 minggu yang akan datang kita bertemu lagi. Saya ingin Iya. melaporkan hasilnya seperti apa. Satu lagi Pak, kira-kira kalau Bapak tadi melakukan aksi itu tentunya dengan komitmen yang tinggi, ada nggak yang membantu Bapak gitu? Untuk Jelas menjaga tadi ada Bu. komitmennya Bapak, untuk mungkin mengingatkan atau seperti apa biar Bapak berkomitmen terus? Ya, Tuh. saya akan mencoba untuk berkomunikasi dan minta bantuan dan sekaligus dorongan ya support dari wali kelas Bu. Karena Oh terus iya. terang aja untuk kalau di SMA itu wali kelas itu menjadi orang tua yang kedua di sekolah. Selain Kalau wali kelas mungkin ada lagi Pak? saya sekalian wali kelas nanti saya akan bicara dengan anaknya. Jadi siswanya supaya tetap Oh, berkomitmen, supaya tetap membantunya tetap orang tua. Siswa orang tua tapi melalui wali kelas. Dan juga nanti saya kan juga akan membantu dari kurikulum Bu ya. baik, berarti dari Bapak dan juga siswanya sama-sama berkomitmen itu ya Pak ya, ada kesepakatan terlebih dahulu.
Oke, Iya. baik, kiranya ada yang mungkin ditambahin lagi, Pak? Mungkin hanya itu, Bu. Terima kasih atas waktunya. Ada sedikit pencerahan berarti ya, Pak, ya? Dari Nggih, jenengan sudah ini. sendiri malah sudah luar biasa ini mengeluarkan inisiatifnya, strateginya seperti apa, ya. Semoga tadi waktu sedikit tadi bisa saling kita membantu dan nanti rencana jenengan ke depannya bisa seperti yang diharapkan dan berhasil gitu ya Pak Hasan ya. Nggih, Bu. Terima kasih sekali atas bantuan Ibu, support Ibu. Semoga bisa terlaksana dan kita nanti saya minta Ibu lagi, kita ngobrol lagi 2 minggu yang akan datang, Bu, nggih. Baik. Terima Ya, kasih atas siap Pak waktunya, Hasan. Bu. Ya, Semoga sama-sama semoga Pak. semoga tetap sehat, Bu. Amin, Kita amin. akhiri Terima nggih, Bu, kasih. nggih. Nggih, assalamualaikum Yeay. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Selamat siang Bu Ike. Siang, Pak. Bagaimana kabar Bu Ike hari ini? Alhamdulillah, ya agak-agak Pak, agak-agak ini kurang ada yang mengganjal, Pak. Ya. Oh, kemarin Ibu minta kita bertemu, kita ngobrol ya. Kita bisa bertemu hari ini, syukur alhamdulillah kita ada waktu sedikit gitu. Kita ngobrol coba tadi yang ingin Ibu obrolkan itu sebenarnya apa, Bu? Oke, berarti ini nggak mengganggu waktunya ya, Pak? Sudah bisa, nggih? Bisa, Bu, bisa kan kalau kita kan harus saling menguatkan. Ya. Oke, Pak, terima kasih sekali. Begini, Pak. Maaf, Pak, sebentar. Begini, Pak Hasan. Saya itu kan di sekolah itu mengajar kelas 5. Kelas 5 itu kan kelas yang ya Pak, anak-anak SD, usia SD yang cukup aktif dan juga aktif itu dalam hal positif maupun juga dalam hal yang kadang membuat saya gemes gitu Pak. Iya. Gitu. Iya, ini tuh saya tuh dari kemarin itu pada saat pembelajaran itu ini ada beberapa anak itu yang terkait dengan tugas, itu ada yang tidak mengerjakan. Lalu saya kadang ada yang mengerjakan, tapi setelah melihat hasilnya itu tidak seperti yang saya harapkan. Saya mengira-ngira mau menyelidiki ini tuh kenapa kok seperti ini. Nah, kemudian saya mencoba bertanya toh sama anak-anak itu. Kalau mereka itu belajarnya tuh kapan? Terus mereka jawabnya ya ada yang pada saat ada tugas saja atau ada PR seperti itu. Nah, bahkan lah nek sing nggak ngerjain gitu. Sana. Oh, berarti saya ini ada yang nyelemong gini Pak, itu tuh mainan HP terus Bu, gitu. Terus saut-sautan, gitu. kamu juga. Alah kamu iya nak neng omah wayah ngaji malah mainan HP seperti itu. Nah, dari hal tersebut saya maklumi Pak, karena saya sendiri juga sebagai seorang ibu, anak saya juga usia SD kan. HP itu sekarang sudah menjadi teman mereka lah sehari-hari itu. Gitu. Berarti Ibu ngalami kesulitan dalam ketika anak didik Ibu itu yang kelas 5 SD itu tidak mengerjakan tugas karena sering main HP, seperti itu nggih, Bu nggih? Ya, sementara saya menduga itu seperti itu, Pak. Terus saya tuh gini,
waktu itu pernah istilahnya menyempatkan waktu sedikit bertanya sama anak-anak secara klasikal gitu. Saya Iya. tanya mereka, hadapan saya menjawab dengan jujur. Saya data itu. Mereka itu main HP itu. Bagus banget Bu Iya, saya mendatangi. data satu persatu karena saya sendiri mengakui anak saya sendiri saja kalau main HP juga kadang sok terlewat ya. Saya mboten nggak jeleh-jeleh ngelek ya Pak, nggak bosan-bosan Nggih, ngelek seperti betul itu. Bu, Saya betul. data itu ternyata Pak, ini di luar dugaan saya. Minimal itu setiap anak hampir 100%, 100% itu mainan HP terus. Ada yang punya sendiri, ada yang punya orang Mmm, tuanya. Bahkan nyuwun sewu mmm, yang anak dengan kemampuan ekonomi keluarganya menengah ke bawah pun juga hampir semua itu semua punya HP, Pak. Hampir semua itu. gitu. Itu milik sendiri Mmm, maupun ada orang tuanya. Jadi HP Android ya mmm, kayak gadget gitu. Nah itu Kak, gitu. saya data itu paling sedikit itu 4 jam, Pak, dalam sehari. Mmm, Paling oh, banyak itu ada yang sampai 6 jam mereka wah, mengakui hal tersebut. Lah itu, seperti itu cukup oh cukup berarti, juga pusing mmm, berarti dan mereka anu Bu ya, anak tidak menyentuh tugas karena sering bermain HP itu merisaukan Ibu ya? Terus iya, tujuan kira-kira keinginan Ibu seperti apa Bu? harapan saya tuh gini loh, Pak, apa namanya, mereka itu kok terus mainan HP segitu lamanya, padahal waktu di sekolah Mhm, aja hanya sekian jam ya, Pak, dari jam 7 nggih. sampai jam 12 itu aja diselangi istirahat. Lah kok di rumah mainan HP bisa segitu banyak waktunya, lah terus belajarnya tuh kapan? Saya mikirnya gitu. Nek misalnya terus saya kepikiran kok gini, Pak, apa namanya, nek mainan HP itu sambil belajar itu kira-kira itu bisa apa tidak anak-anak itu? Saya kok kepikirannya seperti itu. Iya, betul. Jadi Berarti tetap anu untuk, eee, tadi yang menghalangi pembuatan tugas itu kan adalah bermain HP ya, Bu, ya. iya. Bermain terus kira-kira ada kemungkinan untuk yang dilakukan Ibu agar HP yang menjadi yang anak-anak pegang tadi 4 sampai 6 jam itu bisa bisa berfungsi gitu ya, bisa digunakan gitu ya, Bu, ya? Iya, Pak, Bagaimana betul menurut Mbak sekali. ya? Kalau kok saya setelah kepikiran seperti itu, mohon maaf, Pak. Jadi saya kepikirannya gini, Pak. Jadi sekarang itu kalau anak-anak dilarang mainan HP, itu sepertinya kok Mhm. ini malah istilahnya nek di bahasa Jawa itu mbeko gitu loh, Pak. Malah Mmm, istilahnya apa nggih, semakin keras gitu, Bu? komunikasinya iya makin keras karena memang udah zamannya teknologi seperti ini. Nah, saya berinisiatifnya kok mereka mbok belajarnya tuh di rumah itu belajar apa maksudnya mainan HP tapi sambil belajar. Dalam arti itu Iya. mainan HP tapi yang produktif gitu loh, Pak. Wah, iya Kira bagus tuh, bagus, Bu. Lah kira-kira anu, Bu, pernah ndak Ibu memberikan kegiatan anak didik Ibu yang berhubungan dengan kegiatan sekolah atau kegiatan di kelas yang menggunakan HP, Bu? Pernah ndak seperti itu, Bu? Ya pernah Pak, tapi nggak sering. Waktu itu tuh pernah, Mmm, tapi bukan pada pembelajaran Pak. Jadi waktu itu tuh iya. saya memanfaatkan momen tertentu, misalnya waktu itu kan Hari Ibu bulan Desember, itu anak-anak saya minta untuk membuat suatu konten tentang ibu. Tetapi Gitu. sebelumnya sudah dipersiapkan mereka saya minta membuat parcel, membuat apa sesuatu Mmm, yang ingin diberikan kepada ibunya. Lalu saya gitu, minta, iya. "Nanti kalian video dengan minta Oh, tolong siapa gitu. memvideokan, nanti Mmm, bisa kakakmu atau bapakmu yang memvideo, kamu memberikan sesuatu pada ibumu." Terus video gitu. itu dikirimkan ke Bu Ike, tapi dalam bentuk video yang sudah kalian apa, variasi misalnya ini saya menggunakannya tuh maaf Pak, media sosial TikTok waktu itu. Jadi anak-anak Bagus, tak minta bagus. membuat TikTok kayak gitu. Gitu. Iya, iya. Bagus tuh, Bu. Berarti kira-kira
dengan kekuatan TikTok itu apakah bisa dikaitkan dengan masalah Ibu yang tadi kesulitan dalam mengerjakan tugas, Bu, kira-kira, Bu? Ya gini Pak, waktu itu tuh setelah saya memberikan inisiatif seperti itu, kebetulan waktu itu kan liburan ya Pak ya, liburan akhir semester Nggih. 1. Jadi mereka itu malah di liburan tuh aktif bertanya, sebelum hari H Ibu itu mereka tanya, Mmm. "Bu kalau kontennya begini bagaimana? Boleh, Bu kalau dibuat modelnya, foto-foto divariasi nanti di video boleh." Terus malah loh, Mhm. mereka itu cukup antusias Pak, saya nyimpulkannya gitu. Nah saya kok terus Gitu. berarti mereka itu intinya bisa berminat Saya. atau tertarik dengan model-model menggunakan era zaman sekarang menggunakan model, apa namanya, melibatkan media sosial seperti itu. Dan mereka pun ngirimnya setelah dikirim itu, ya lumayan-lumayan itu, Pak. Bahkan saya pun nggak ngira, anak ini kok bisa membuat konten seperti itu dengan sekian kadang bikin saya haru juga, Pak, karena tentang ibu ya. Mmm. Itu Mhm ada mhm. yang cukup menarik membuat animasinya, ada yang membuat model-model, bahkan ibunya ada yang sampai menangis dan lain sebagainya itu. Wah, Terus saya sangat menyentuh jadi ya, Bu, ya? ya seperti itu. Oh, berarti itu bisa digunakan ya, Bu, ya? Kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 penggunaan TikTok ya tadi ya yang paling banyak nggih, Bu, ya? Itu Iya. dalam kegiatan yang untuk mengurangi penggunaan HP yang bisa dikaitkan dengan belajar kira-kira berapa, Bu, keberhasilannya? Berapa skalanya dari 1 sampai 10, Bu, kira-kira? Kalau dari skalanya mungkin saya bisa bilang 8 bisa ya, Pak. Wah, Kalau dari media wah. TikTok-nya itu. Jadi nanti Iya. anak-anak itu wah antusias sekali gitu, Pak. Kalau dari kemampuan saya Mmm, sendiri untuk memanfaatkan itu memang masih rendah, Pak. Maksudnya belum maksimal, memang baru pertama mhm. itu, Pak, waktu itu saya Iya. memanfaatkan itu. Nah, ya gara-gara kemarin itu ada tugas nggak pada ngerjain itu, terus saya kok inisiatif, apa tugas-tugas itu pada saat di rumah tuh tak buat seperti itu ya? Biar anak-anak itu Mmm. setelah saya data mainan HP kok suwene ra karuan itu biar bisa main HP tapi membuat konten tentang materi pembelajaran. Saya kepikirannya kok seperti itu, Pak. Nah, ini kan Mhm. kebetulan ada materi yang cukup bisa Mhm. nek dibuat konten tuh cukup menarik di kelas Iya. 5 itu. Ya terus Itu nanti rencananya malah Ibu yang apa, Bu? Yang rencananya itu, rencana penggunaan TikTok-nya tadi apa, Bu? Yang tadi mau Ibu katakan tadi? Rencana penggunaan TikTok-nya dalam materi apa, Bu? materi ini Pak, kelas 5 kan semester 2 ini udah masuk tema 8 ini kan tentang siklus air. Nah, siklus air itu Iya kan iya menurut iya. saya cukup kayaknya bisa apa ya, dibuat anak-anak misalnya berimajinasi tentang air laut menguap dan seperti itu sambil Mmm, dijelaskan atau bisa gitu. pula mereka mencari gambar-gambar. Lah waktu itu pas hari Ibu aja mereka juga ditambahi Mmm, gambar-gambar gitu, Pak. Nah, saya terus kepikirannya kok nanti justru malah saya ya saya juga udah memasukkan konsepnya, tapi anak-anak di mhm. samping itu saya kasih tugas itu, pasti mereka malah justru kayaknya memikirkan materi itu, terus dibuat konten-konten yang cukup menarik, kemudian nanti akan menjadi, pemahaman materinya Oh gitu. masuk ke mereka. Oh Menurut ya saya terus nanti, ya Pak. ini bagus sekali, Bu. Nah terus nanti kira-kira Ibu bisa nggak mengukur keberhasilan rencana pembuatan TikTok dalam bacaan itu, kalau dia katakan berhasil itu yang seperti apa? Kalau berhasil itu nanti saya ngukurnya gini, Pak. Jadi anak-anak nanti setelah mengirim videonya itu, saya lihat kontennya Mhm, itu. Apakah mereka iya itu tanpa tag misalnya, yang namanya iya video kan kalau pakai tag kelihatan ya, Pak, ya. Mungkin iya, mereka apakah membuat pakai tag atau apa. Nah, setelah itu saya buat, seperti rincian tugas, rincian apa, daftar penilaian itu, ternyata mereka cukup ini, atau bagaimana nanti kenyataannya di lapangan, keberhasilannya dengan ini, Pak, mereka bisa memahami materi tanpa harus, istilahnya dipaksa untuk dijejeli materi, bahwa ini loh penguapan, ini loh tentang apa, mmm, presipitasi.
loh, evaporasi, tapi justru mereka itu mempelajari melalui gerak-gerak mereka, Kak. TikTok kan penuh dengan gerakan-gerakan ya. Nah, Oh ini misalnya kok penguapan tuh mereka gini-gini, evaporasi, ya, bayangan berarti bisa melihat. memahami dari apa yang mereka lakukan gitu, Bu? Iya, jadi memahami dari apa yang mereka lakukan sendiri tanpa saya harus Gitu. menjelaskan gini gini Oh, gini, wah mendetail ini, hafalan misalnya wah begitu. ini bagus sekali nanti maksudnya inquiry ini Bu berarti ya. Terus yang terakhir Bu, ini strateginya Bu dalam penerapannya seperti apa nanti strateginya? Kita dimulai dari apa dulu, terus seperti apa? Saya ulang lagi untuk yang strateginya Bu. Iya Pak, iya Pak, sebentar. Jadi Oke. menurut saya nanti strateginya begini Pak. Jadi anak-anak saya tawarkan dulu. Pertama, saya Mm-mm. tawarkan dulu anak-anak, ini materi tentang ini. Anak-anak saya minta nanti di rumah membuat konten, saya berikan tugas, itu kan namanya tugas terstruktur ya Pak ya. Tugas Iya, terstruktur dalam betul. jangka waktu sekian. Kemudian mereka malah saya kasihkan pendapat untuk usul Pak. Menurut kalian pakai TikTok Gitu. bagaimana? Nanti saya Iya. eh, apa seperti apa gambaran anak-anak dulu. Ini saya yakin pasti pada mau Pak. Kemudian nanti setelah Mhm. itu saya minta anak-anak nanti pakai melibatkan siapa saja yang bisa kamu sertakan gitu. Misalnya bantu Mhm. orang tua, berarti kamu butuh membantu orang tua, butuh orang tua untuk membantu ini apa tidak video, malah mungkin kayaknya mereka tuh kulinone pakai kamera depan gitu loh Pak, selfie gitu loh. Iya iya iya. Mereka paling Kame mandiri, karena kameranya kebanyakan agak kan orang kamera tua kamera bohong iya. gitu. Ya, kebanyakan orang tuanya bekerja, tapi di rumah Mhm. difasilitasi HP, jadi yang mengendalikan Iya, kan sangat siswanya. terbatas. Selain itu juga nanti ini Pak, strateginya saya ingin anak-anak tuh menemukan sendiri model-model yang mereka inginkan. Jadi tidak saya batasi harus seperti ini, harus seperti ini. Tidak. Jadi yang penting mengandung materi dari Halo Bu, lost Bu. Halo halo. Tes tes, halo halo. Duh 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 duh.
Halo? Halo, Pak. Oh, Ya, mohon maaf ya, Pak. ini enggak apa-apa, Bu, ini nanti dipotong enggak apa-apa. C. Ini tinggal sedikit kok, Bu. Sama-sama tadi ya. Ya, Pak. Ditutup enggak apa, Bu? Kalau naik turun ditutup aja enggak apa-apa. Tapi naiknya Oke. mah dibuka. Ya, Iya, kita teruskan aja, Pak. soalnya Iya. ada namanya. Rekaman. Kita ulang lagi, Bu, Tadi yang tiba-tiba strateginya. sinyalnya G tadi. Tapi ini udah Hmm, kembali lagi. ya. Ini sudah mau sampai ke sesi terakhir. Terus nanti untuk anak-anak ketika melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan TikTok tadi, Bu, ya, dengan materi tadi Ya. siklus air, kira-kira Ibu akan meminta bantuan kepada siapa saja, Bu, yang terlibat dalam kegiatan itu? Oh ya, tadi ini Pak, saya mencoba yang pertama, yang jelas anaknya dulu, itu saya tawarkan. Kemudian saya ingin melibatkan orang tua dulu, Pak. Jadi di sini saya memang ini tuh kan efek daring, Pak, awalnya. Sebenarnya mereka itu punya HP itu kan dulunya karena memang di sekolah kami waktu itu menggunakan sistem daringnya, ada yang menggunakan Zoom, ada yang kalau saya menggunakan video call group gitu, Pak. Jadi per kelompok-kelompok gitu. Nah, terus mereka pada punya HP makin lama karena sekian tahun ya, Pak, itu waktu itu. Sehingga dampaknya sampai sekarang. Nah, awalnya nanti saya ingin menjelaskan ke orang tua bahwa saya ingin membantu orang tua ketika anak-anak belajar di rumah itu meskipun pakai HP tapi dimanfaatkan secara cerdas atau Gitu. produktif gitu, Pak. Iya. Jadi saya akan minta izin untuk memberikan tugas berupa seperti ini, nanti mohon dukungannya kepada Iya. anak-anak agar bisa ya dibantu kalau orang tuanya tidak bisa membantu karena bekerja ya minimal memberikan motivasi seperti Oh, itu. gitu. Sehingga semoga harapannya bisa berhasil mengurangi lah, Iya. minimal mengurangi atau bukan mengurangi ya, apa ya, istilahnya anak-anak itu Menggunakan. bisa menggunakan HP secara produktif atau secara Oh, cerdas, gitu. tidak dengan mainan. Wong mereka itu jujur mainan HP itu mainan, Pak. FF dan lain sebagainya itu. YouTube Berarti juga salah satunya hanya scroll-scroll melihat konten-konten orang lain seperti itu. berarti orang tua Ibu ini yang paling banyak membantu. Lah kira-kira terus ini Ibu mau melaksanakannya kapan ya? Ya, insya Allah nanti Pak, kalau nanti saya sampaikan ke anak-anak dulu itu setelah kelas 6 selesai ujian ini, selesai penilaian sumatif ini. Kemungkinan mungkin Gitu. di bulan bulan puasa ini juga udah mulai masuk bulan puasa ya, Pak. Akhir akhir Maret, minggu Akhir Maret. terakhir bulan Maret ini nanti mungkin saya coba terapkan. Justru malah Iya. mereka di bulan puasa itu kan sering ini, Pak. Sering apa ya? Banyak Mungkin jam kosong sering gitu. ya kan Banyak di jamnya rumah ya. sekolah juga dikurangi, jam sekolah kan Iya. dikurangi. Sehingga pulangnya juga lebih awal. Nah, mereka pasti menahan lapar Betul. atau hausnya itu dengan mainan HP. Nah, harapan saya Oh, bisa berhasil. oh ini sambil Seperti mendayung 1 pulau, 2 pulau ya, Pak. terlampaui berarti. Kayaknya bisa ini saya baru Nah, berinisiatif iya. seperti itu. Iya, Mumpung berarti belum akan puasa juga, semoga malah jadi juga ini, nggih. Pak. Nggih, berarti akan segera dilanjutkan terus nanti akan saya tunggu Bu, tetap semangat semoga bisa melaksanakan Ya. itu dan akan saya tunggu berarti pada awal April besok Bu ya saya akan Ya, mencari Pak. tahu Nanti lagi. coba minta waktunya lagi ya, Pak. Hasilnya seperti Nggih, ini nanti kira-kira kok saya tak berbagi sama jenengan lagi. nggih. Kira-kira nek seperti ini tuh baik apa ndak nek menurut jenengan gitu. Soalnya kan ini Oke, juga oke. melibatkan ya media sosial tapi ya ndak masalah sih nek menurut saya karena itu juga masih dalam hal Untuk positif pembelajaran. ya Betul Bu, pembelajarannya. betul kita harus tetap semangat ya, tetap semangat Bu. Semoga nanti anak-anak bisa menggunakan HP dengan pembelajaran nggih. Semoga nanti Ya, ya pertemuan ini bisa bermanfaat. Mungkin itu saja Bu, karena kita ini sebentar lagi ini harus rapat Bu ya.
Semoga tetap semangat ya. Oh, Waktu gitu yang ya, sedikit Pak, ini ya. semoga bermanfaat ya, Bu ya. Oke, tetap semangat Bu ya. Itu. Baik, terima kasih sekali ya Pak Hasan yang sudah meluangkan Oke. waktunya. Saya janji pokoknya besok setelah saya Oke. rencanakan, saya eksekusi, nanti seperti apa, saya tak coba berbagi ke jenengan lagi. Nggih, Minta begitu waktunya nggih. jenengan. Nggih, Oke sampai Pak. bertemu lagi 2, 3 minggu yang akan datang Bu ya, berarti ya? Oke, Baik, Bu. ya Pak. Selamat siang Bu. Ya, siang Pak.